Wah, ini andai-andai aja ya. Aku suka andai-andai seperti ini nih. Bayangkan sebuah ranking, hypothetical ranking gitu ya, tentang orang-orang, manusia-manusia. Mulai dari yang paling atas itu orang-orang yang kita pikir paling mungkin jadi meditator. Sampai yang di level paling bawah yang paling nggak mungkin gitu loh. Nah, di posisi teratas, yang paling mungkin ya, yang kita bayangkan itu sosok kayak Dalai Lama, sosok kayak Paus Fransiskus gitu ya, atau Mahatma Gandhi gitu kan ya, dan seterusnya. Sementara di posisi paling bawah, orang yang paling nggak mungkin jadi meditator gitu ya, kita ya bisa basically membayangkan siapa saja. Yang paling kelintas mungkin Donald Trump gitu ya. Tapi mungkin saya sendiri juga, saya membayangkan diri saya mungkin kalau di ranking itu bawah sekali gitu. Nah, apa hal menarik dari pengandaian seperti ini? Jika saya bertanya pada diri sendiri, saya mendapat jawabannya bahwa ternyata orang di posisi paling bawah itu, Donald Trump, saya misalnya, itu adalah mereka yang sepertinya paling butuh manfaat dari meditasi. Nah, karena saya pribadi merasa ya, kalaupun Dalai Lama atau Paus Fransiskus tidak pernah pun bermeditasi seumur hidupnya, maka mereka-mereka ini kemungkinan besar akan tetap jadi pribadi ramah gitu loh, pribadi yang supel ya, yang hangat gitu ya, seperti yang kita kenal gitu loh. Kita kenalnya kan dari media dong ya, kita nggak pernah ketemu langsung gitu loh. Jadi tampaknya mereka-mereka ini memang tidak lahir dengan sikap agresif tertentu gitu loh, yang perlu dijinakkan dengan meditasi. Nah, di sini kita masuk ke paradoks kedua yang ada di slide berikutnya, bahwa isu-isu yang berpotensi diatasi oleh meditasi ternyata adalah penyebab ya kita sukar bermeditasi sejak awal gitu loh. Jadi benar, meditasi memang bisa membantu menajamkan fokus, melunakkan amarah, dan mengurangi prasangka gitu kan ya. Tapi persisnya, fokus yang tumpul, amarah yang berkobar, dan prasangka yang berlimpah ruah itulah sebenarnya yang in the first place gitu kan ya, bakal memperlambat kemajuan kita di jalan meditatif. Jadi kan tujuan yang ingin kita raih itu sebenarnya ya masalah yang ingin dihilangkan ya, tapi ya masalahnya ada di awal gitu loh, kayak telur dan ayam kan ya, mana duluan gitu kan. Mari kita bayangkan sebuah sesi retreat ya, yang normal gitu. Saya nggak tahu seberapa banyak dari teman-teman yang pernah ikut meditasi vipassana gitu ya, atau yang sehari-hari mempraktikkan meditasi. Saya pribadi pernah ikut, kalau dihitung mungkin 2 kali doang seumur hidup. Tapi itu kayak hampir 10 tahun yang lalu lah. Yang pertama agak formal, jadi saya beneran digundulin gitu kan ya, dipakaikan jubah tradisi biksu Thailand gitu ya. Karena itu yang paling available kalau di Indonesia. Nah, terus selama 10 hari ya, dengan memakai jubah itu, dengan rambut yang dicukur itu, kan namanya pabaja ya, bagi teman-teman yang nggak tahu. Nah, selama jangka waktu tertentu, tapi ini aku lupa bilang, yang kedua agak kurang formal. Yang kedua itu saya ingat, saya jadi semacam asisten bagi guru saya, jadi guru saya memimpin semacam pabaja lagi, dan di situ saya bukan peserta, tapi saya cuman semacam nongkrong di balik pintu gitu loh. Jadi ketika sesi dimulai ya mau nggak mau saya juga harus ya daripada gabut gitu ya ikut aja gitu loh. Nah, dalam sesi retret meditasi seperti ini, tiap harinya kita melakukan rutinitas yang sama. Jadi kalau di kasus saya misalnya, dan saya pikir semua retret lainnya ya, harus tapa bisu, jadi silent, keep silent, kaul untuk tidak bicara gitu kan ya. Terus duduk bermeditasi, ya kadang bisa digonta-ganti dengan jalan juga ya kan.
Kemudian kita juga ada sesi menyimak pembabaran dari guru, dan seterusnya. Nah, rutinitas ini sendiri kalau kita katakan melelahkan, capek banget ya enggak, sama sekali enggak. Karena hampir tidak ada aktivitas yang bisa digolongkan sebagai kerja gitu ya. Tapi apakah benar demikian gitu loh? Bagi yang pernah benar mengalaminya ya tidak benar demikian jawabannya. Karena kalau kita pernah coba duduk bersila ya, sambil memperhatikan napas gitu, maka normalnya itu, ini kalau kasus saya ya, kan menghitung tuh, keluar masuk napas sekali kan, hitunglah 1, keluar masuk lagi, itu 2 kali gitu kan ya. Kalau saya karena memang punya attention deficit kayaknya, pikirannya lumayan rusuh gitu, ya paling hebat ya sampai hitungan ke-10 gitu loh. Gitu ya. Nah setelah hitungan ke-11, 12 ya kemungkinan besar pikiran udah melayang entah kemana. Jadi akhirnya hitungan tersesat entah di angka berapa gitu kan ya. Atau kalaupun ini yang lebih subtil lagi, kalaupun secara kognisi saya tetap merasa saya menghitung 20, 21, 22, 23. Sifat hitungan itu ya superficial saja karena diri ini sudah tidak merasakan napas dengan sadar gitu. Nah, belum lagi kalau kita masukkan faktor ya, kaki yang kesemutan misalnya, itu saya nggak tahu, saya lahir dengan bentuk kaki yang X atau O gitu ya, jadi ketika dilipat itu kayaknya gampang sekali kesemutan. Nah, realisasi pertama itu kalau yang saya ingat itu muncul ketika guru mengatakan, kan kesemutan dan guru kan tahu lah ketika kita kayak cacing gitu kan ya, maka dinyatakan itu kakimu kesemutan ya, amati kakimu yang kesemutan, let it be gitu kan ya, kayak lagu The Beatles gitu loh. Dan kita malah disuruh untuk merasakan sensasi kesemutan itu. Ini semua guru meditasi yang benar akan ngomong kayak gitu sih, sama lah nih kira-kira protokolnya. Jadi jangan dilawan tapi dirasain gitu loh. Gimana ya kesemutan dirasain ya? Karena kan ini tampak berlawanan dengan common sense ya. Karena logisnya apa? Logisnya kan bagaimana mungkin kalau saya pikir ya, bagaimana mungkin saya bisa bermeditasi dengan hikmat ya, dengan syahdu gitu kan ya, bila saya secara konstan terus diusik oleh rasa kesemutan di kaki. Saya harus counter dulu dong, saya harus bikin diri saya nyaman dulu dong, baru saya akan countdown, hitung ulang dari 0 gitu. Itu kan logika saya, pemahaman dari nenek saya gitu kan ya. Jadi kan tentunya kesemutan harus dihilangkan dulu. Nah itu titik, kalau saya sih gitu. Tapi karena kita pikir ya di ruangan ini di depan saya guru, dan dia menjadi guru kan ya karena dia punya pengalaman dan pemahaman tertentu. So, dan memang setelah kita coba untuk pakai pemahaman kita memang gagal gitu. Gagal. Jadi nasihat ini diikuti ya. Nah, teman-teman mungkin bisa refleksi juga ya. Pernah kurang lebih merasakan yang saya alami gitu ya. So kita atau saya, mungkin saya nggak tahu teman-teman saya itu, kita ada belasan lah, itu banyak banget orang-orang gundul gitu ya. Jadi fokus kita alihkan, saya coba alihkan pada kesemutan di kaki itu. Jadi tetap sadar pada napas, tapi somehow kita membiarkannya berdiam di latar belakang gitu. Kayak di belakang otak gitu kayaknya, seolah-olah ya. Sementara sensasi yang menjengkelkan itu di kaki itu kini masuk ke tengah panggung. Jadi awalnya kan ada napas. Napas itu pemain utama kan. Sekarang napas mundur di balik layar. Kita masih bernapas, tapi sekarang yang kita fokuskan itu di kaki yang kesemutan itu. Nah, jadi dan ini nggak salah loh. Karena ketika kamu taruh napas di latar belakang, sebenarnya napas memang bukan fokus utama. Dia hanya untuk sebagai semacam jangkar yang menstabilkan pikiran kita gitu loh. Jadi kalau pikiran udah stabil ya kita bisa coba fokus ke hal yang lain. Makanya setelah meditasi shamatha itu, konsentrasi dengan napas itu sudah mantap, baru kita bisa masuk ke meditasi analitik gitu loh. Kita bisa
membedah beberapa pemikiran filosofis gitu loh. Jadi ada yang konsentrasi, ada yang analitik. Jadi dengan menstabilkan pikiran, kita bisa membebaskannya dari rutinitas normal, sehingga kita mampu mengamati segala sesuatu yang berlangsung atau yang terjadi dalam pikiran. Nah, aneka perasaan yang muncul dalam diri kita, ya, sedih, cemas, jengkel, senang, dan seterusnya, itu muncul. Dan di sini kita berusaha mengalami mereka tanpa sikap normal kita yang biasanya. Sikap normal kita cuma dua sih pada dasarnya. Kita melekat, attach, atau menolak, ya, mencengkeram dia, grasping it, atau kita tolak dia. Untuk perasaan yang nggak menyenangkan seperti sedih, cemas, jengkel, ya, kita akan menolak. Untuk yang senang-senang kita akan melekat. Jadi kadang-kadang kalau meditasi udah nikmat banget dan kita tenggelam di dalamnya, itu pun ada resiko kita melekat. Nah, jadi kan agak tricky gitu ya. Nah, itu respons normal kita. Dan dalam meditasi yang benar, dalam penstabilan pikiran yang benar, sebenarnya kita itu diminta untuk mengalami dan mengamati perasaan apa adanya. Yaitu apa? Yaitu sebab perasaan sebagai perasaan gitu loh. As it is gitu kan. Tanpa embel-embel ego. Jadi tidak ada ego yang masuk dan mengomentari si perasaan itu. Perasaannya ada sebagai perasaan, tapi ya udah gitu loh. Nah, kembali ke pengalaman. Setelah meluangkan beberapa saat mengamati kesemutan di kaki gitu ya, muncul gitu loh sebuah pemikiran. Kira-kira gini, ya kesemutannya masih ada di kaki. Jadi kita meditasi bukan untuk menghilangkan sesuatu, itu tidak seperti itu. Ini bukan ilmu sihir kan ya. Kesemutannya masih ada di kaki dan rasanya tidak menyenangkan. Nah, ini aku mau disclaimer juga, bagi yang memang posturnya baik dan bisa mengontrol energi ya, kalau bahasa kerennya cakra dengan baik, ya kayaknya nggak akan kesemutan juga sih gitu loh. Kalau saya lihat guru saya duduk 3-4 jam biasa aja. Saya udah mondar-mandir kencing 2 kali, 3 kali itu. Dan selama duduk pun tidak betah gitu. Kalau saya lihat guru saya biasa aja gitu loh. Duduk anteng gitu kan ya. Kayak patung gitu loh. Jadi kalau memang energinya ngalir ya kayaknya nggak akan kesemutan. Tapi kalau energinya kacau balau seperti milik saya ya akan kesemutan. Tapi poinnya adalah sensasinya masih ada, didefinisikan sebagai masih tidak menyenangkan, tidak berubah secara gaib jadi menyenangkan, enggak. Tapi sekarang kita, si subjek ini memandangnya secara objektif. Nah, jadi, dan rasanya aneh, ya, objektivitas ini aneh karena akhirnya kita menyadari bahwa sensasi yang tidak menyenangkan itu bisa pergi tanpa benar-benar lenyap gitu loh. Agak ini kan paradoks yang lain gitu kan ya. Sensasi bisa pergi tanpa benar-benar lenyap. Nah, paradoksnya di sini apa? Ketika kita pertama kali mengalihkan fokus ke sensasi kesemutan, atau kalau ada yang mungkin gangguannya back pain ya, sensasinya back pain, atau mungkin gatal di cuping telinga atau cuping hidung gitu ya, ya apapun itu. Nah, ketika kita pertama kali mengalihkan fokus ke si fenomena itu, ini melibatkan usaha untuk merilekskan perlawanan pada sensasi. Ya, jadi alih-alih melawan dia, kita rileks. Resistance kita rileks. Ya, kalau resistance pada ketimpangan sosial kan harus jangan kasih kendor gitu ya. Pada kapitalisme global ya jangan kasih kendor. Tapi kalau untuk perlawanan pada sensasi, ya di kasus meditasi, kadang-kadang ada baiknya kita kasih kendor gitu. Dengan kata lain, subjek menerima dan bahkan merangkul sesuatu yang selama ini sekian lama berusaha dia jauhkan dari diri dia. Nah, hasil dari pemangkasan, dari pemotongan jarak ini ternyata adalah munculnya sebuah jarak kritis antara subjek
dan si fenomena yang tadi itu menjadi objeknya gitu loh. Jadi ketika jarak kita pangkas, alih-alih dia mendekatkannya, kan logisnya itu malah jauh gitu loh. Malah saya merasakan ada kesemutan, tapi this is not mine gitu loh, not my property gitu loh, in a sense gitu loh. Jadi kalau bahasa kerennya kan muncul semacam kejernihan, clarity gitu kan ya. Jadi alih-alih kita diperbudak oleh sensasi, yang munculnya kejernihan itu. Nah itu kan paradoks kita yang ketiga itu. Jadi ada di slide yang berikutnya. Saya tulis di sini bahwa meditator menerima dan idealnya bahkan merangkul. Ya. Apa yang logikanya ditolak, karena kita udah buang logikanya, kita rangkul gitu. Kita dekatkan ke muka kita gitu, gitu kan, dan in a sense akan muncul jarak kritis itu. So, pertanyaan fundamentalnya kan muncul. Mana di antara kedua persepsi ini yang benar? Ya. Pertama, ketika perasaan menjadi tidak menyenangkan, atau kedua, ketika keadaan tidak senang itu mereda dan perasaan menjadi netral. Mana yang benar coba? Bingung kita ya. Dengan kata lain, kalau saya mau bahasakan ulang, apakah keadaan tidak senang yang awalnya dirasakan itu sejatinya adalah ilusi? Nah, kalau perubahan perspektif ya, seperti yang tadi kita contohkan, nyatanya memang mampu menghilangkan perasaan, waduh gua kesel banget sama kaki gua gitu ya, maka ya jangan-jangan ia memang cuma tak ubahnya ilusi sulap gitu loh. Nah sekarang mari kita bayangkan prinsip ini ya bisa diterapkan secara universal. Jadi nggak hanya pada perasaan kesemutan di kaki saya, tapi juga pada semua perasaan negatif, sensasi negatif secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bayangkan bahwa perasaan takut, cemas, marah, tidak puas, dan sebagainya itu ternyata tidak lain daripada ilusi belaka. Nah, kita boleh membayangkannya seperti itu. Dan bahwa kita dapat menghilangkan semua perasaan negatif ini hanya dengan merenungkan mereka dari sudut pandang ya yang baru, yang berbeda gitu, yang berbeza ya. Nah, simpel ya kan namanya, aku cuma ngomong kayak gitu kan simpel sekali. Jadi kayak sederhana, tapi ya tidak sesederhana itu. Nah, itu paradoks aku yang terakhir di sesi kali ini, ada di slide yang selanjutnya. Jadi kayaknya simpel ya, akan tinggal ubah perspektif. Kayak misalnya kan saya minus nih, kalau saya mau ganti, ya kan saya akan ganti yang ini, kacamata yang beneran minus gitu loh. Tapi kalau saya pakai yang silindris, ya kan ternyata saya salah dong gitu loh, kacamata yang salah gitu. Nah itu ada di slide yang keempat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, so kita bisa membayangkan gitu kan ya, di slide yang keempat itu paradoksnya seperti itu. Nah, jadi kemudian kita bisa mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa latihan meditasi memungkinkan kita untuk bersikap itu tadi bodoh gitu lah, ada sensasi sakit yang luar biasa. Nah di slide yang berikutnya kita bisa lihat nih, ini contoh yang rada ekstrim ya. Saya memakai satu contoh ini legendaris sekali lah. Self immolation sih memang bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, tapi jarang sekali. Nah, ini Alkisah bulan Juni 63 seorang biksu bernama Thich Quang Duc melakukan protes publik atas pemerintah Vietnam Selatan. Jadi dulu nih Paman Ho dan kawan-kawan belum menang nih, jadi masih Vietnam Selatan, Vietnam Utara. Jadi pemerintah di selatan otoriter, memberangus kebebasan berpendapat dan beragama dan lain sebagainya lah. Jadi proteslah si biksu ini. Duduklah beliau di atas bantalan gitu kan, di atas sebuah dudukan di Jalan Saigon dalam postur teratai. Nah ini kan ada adegan nih, di sisi kanan kan dia ketika diguyur bensin oleh rekan biksunya. Nah setelah diguyur itu badan dia basah kan ya, dan dia berkata gini nih,
menurut kesaksian. Sebelum aku menutup mataku dan melakukan perjalanan menuju visi Buddha, tanah suci Buddha gitu ya. Dia bilang, dengan hormat aku meminta kepada Presiden Ngo Dinh, nah itu dulu presidennya itu, untuk berwelas asih kepada rakyat. Nah, dia bilang seperti itu. Terus setelahnya dia menyalakan korek. Dan ya ada adegan lah seperti yang kita lihat di foto sebelah kiri itu. Nah, seorang jurnalis bersaksi, selagi tubuhnya terbakar, nih kata si jurnalis ya, saya kutip, selagi tubuhnya terbakar, dia tidak menggerakkan ototnya sedikit pun, tidak bersuara sedikit pun. Ketenangannya bertolak belakang dengan lolongan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Jadi ya another paradox ya, siapa yang dibakar, siapa yang melolong gitu kan ya. Orang kan panik lah melihat orang kebakar kayak gitu ya. Dan memang ini dijepret ya, terpublish, dan karena itu ekstrim banget pemandangannya ya, akhirnya muncullah pressure yang sangat kuat kepada si pemerintahan Ngo Dinh Diem ini. Kita mungkin ingat ya dulu kasus di Tunisia ya kalau nggak salah ya, pedagang gitu kan ya, protes di pasar membakar diri, dan itu kan secara nggak langsung menyulut Arab Spring ya. Itu ya secara langsung bikin si Ben Ali itu tumbang ya, diktator puluhan tahun, gara-gara orang bakar diri tumbang dia. Tapi saya nggak tahu si pedagang pasar itu kesakitan apa enggak, saya nggak bisa memastikan gitu ya. Tapi kalau dari reportase pada kasus si biksu ini ya, dia biasa aja gitu. Nah, pertanyaan kita kemudian, atau argumen kita bisa bilang gini ya, si Duk ini ya, si biksu ini, alih-alih membebaskan diri dia dari ilusi, jangan-jangan dia malah sedang menderita karena ilusi gitu loh. Dia berdelusi gitu kan ya. Lagi pula kan dia terbakar sampai mati gitu loh. Manusia biasa kan akan segera ya secara instinktif gitu ya, akan melindungi diri dari bahaya terkecil apapun. Kadang-kadang kalau ada kayak barang mau masuk ke mata aja kan kita kayak refleks gitu loh, nggak usah diajarin kan ya. Jadi bahaya kecil gimana caranya jangan sampai besar. Itu insting ya. Nah si biksu ini di sisi lain kok kayaknya tidak punya alarm yang instinktif itu loh, yang bakal memberinya peringatan. Kayak alarmnya mati gitu. So dia ketiduran, pas bangun udah di alam baka gitu kan ya. Bisa aja seperti itu. Jadi kita bertanya, manakah di antara perasaan, pemikiran, dan persepsi normal kita ya, normal gitu ya. Ini merujuk ke Michel Foucault gitu ya, apa yang normal gitu loh. Yang mana yang normal, ini yang ilusi gitu loh. Dan pertanyaan ini penting karena dua alasan. Alasan pertama, bila mayoritas perasaan tidak menyenangkan yang selama ini kita alami ternyata hanya ilusi, maka meditasi adalah solusi jitunya gitu. Kalau memang itu faktanya ya. Buktinya si biksu itu bisa anteng-anteng aja. Kedua, memahami bagaimana perasaan-perasaan kita yang menyesatkan itu beroperasi. Nah, hal ini akan membantu kita memahami ya, hubungan antara pikiran, our mind, dan realitas. Nah, jadi pertanyaan berikutnya muncul. Nah, ini ada di slide yang berikutnya ya. Kita boleh bertanya gitu loh, apakah realitas yang dipersepsikan benar-benar hanya ilusi? Nah, ini penting karena pertanyaan ini akan membawa kita menyelam lebih dalam ke aspek filsafat Buddhis yang jarang banget dia bahas dalam diskusi umum tentang meditasi. Dan meditasi kan kita tahu ya biasanya hanya fokus pada manfaat yang short term, reduksi stres gitu-gitulah. Jadi kita lupa dia memang terapeutik, ya itu setelah dibuktikan gitu kan ya. Tapi dia juga filosofis loh. Nah,
Kalau tadi kita bilang menyelam lebih dalam, jadi kita menembusi permukaan yang terapeutik itu untuk masuk ke konteks filosofis. Yang menjadi alasan in the first place kenapa meditasi itu harus muncul di India gitu kan ya. Nah, memaknai meditasi dengan cara yang terapeutik sih nggak salah. Kita nggak bilang salah. Untuk membantu mungkin jutaan manusia gitu kan ya. Tapi ini juga berarti bahwa kita kan ingat ya, pertemuan kemarin kita memakai analogi film The Matrix. Si Morpheus kasih pil biru sama merah kan ya. Dan Neo ambil pil merah. Di sini, bila kita memaknai meditasi hanya secara terapeutik, yaitu artinya kita belum mengambil pil merah seperti Neo. Kita belum seperti Neo ya ingin bangun dari mimpi dia, dari tabung kapsul itu dan beneran lihat ini loh realitas loh. Kamu lagi ditipu sama robot kan gitu. Nah, mengambil pil merah berarti apa? Berarti kita mulai mempertanyakan relasi antara subjek pengamat, saya, kita, dan objek yang diamati. Serta menyelidiki apa yang kita maknai sebagai normalitas. Nah, jadi saya tebak pun Michel Foucault ini juga udah ambil pil merah ini jangan-jangan gitu kan ya. So, apakah perspektif Buddhis ya dengan semua konsepsi jungkir baliknya, dengan semua paradoks yang dia bangga-banggakan itu ya tentang apa yang nyata, apa yang tidak nyata dan seterusnya. Nah, bisa nggak sih kita coba pahami dengan perspektif modern kita gitu loh. Tidak dengan perspektif si orang Buddhis ini, tapi dengan perspektif kita. Perspektif yang kritis lah gitu kan ya. Nah, jadi bagi saya pertanyaan ini tidak hanya filosofis, tidak hanya praktis, tapi juga ini yang paling penting sih, spiritual. Jadi kita ngomong spiritual nggak ngomong tradisi keimanan ya, yang materialis ya juga bisa spiritual. Kalau memang dia nggak beneran mendefinisikan spirit sebagai ada ya, cuman ya kalau dia bisa mengcultivate eksistensi dia untuk jadi pribadi yang lebih baik bagi sesama ya, bagi saya sih itu definisi paling ringkas dari spiritual gitu. Jadi ini pertanyaan yang sifatnya spiritual ya, kira-kira seperti itu. Nah, maksud dari sudut pandang kritis modern di sini adalah kita bisa ya berusaha untuk memakai semua perangkat keilmuan yang ada kalau bisa, dan dalam kasus kita kan sudah kita tetapkan bahwa kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang psikologi, terutama psikologi yang evolusioner. Jadi ada sedikit Darwinian juga di sini untuk menjawab pertanyaan ini. Satu doang, kenapa manusia secara alamiah punya delusi? Gitu loh. Ya, kenapa manusia secara alamiah itu tidak bisa melihat realitas as it is? Gitu loh. Kalau dalam istilah Buddhis kan, kenapa manusia punya avidya, ignorance? Kok bisa gitu loh? Dan sub pertanyaannya adalah, kalau memang kita punya delusi ini, lantas bagaimana sebenarnya cara kerja delusi ini? Dan bagaimana si delusi ini, si avidya ini, bisa membuat kita menderita, gitu, penuh dengan duka. Dan kemudian bagaimana cara delusi ini membuat orang lain menderita. Nah, ini yang paling fatal kan ya. Kalau kamu sendiri doang yang menderita kan, oke lah nggak baik, tapi ya udah lu doang kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita duka, orang lain kena. Ya, kita marah kan orang lain kena. Ya, kita lagi ngamuk gitu kan, orang lain pasti kecipratan tuh. Negative vibe gitu kan ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimana kita memulainya? Nah, saya akan mencoba menganalisis atau membedah perasaan. Dan di dalam filsafat Buddhis kan perasaan juga salah satu dari 5 unsur pembentuk diri ya. Ini diri quote unquote lah, karena kan Buddhism nggak benar percaya diri itu ada. Jadi diri yang tanda kutip. Tapi itu kayaknya di pertemuan berikutnya
Di sini saya akan coba untuk lebih panjang lagi ya ngomong tentang meditasi nih, karena kan kita lagi ngomong paradoks dalam meditasi. Apa paradoks kita yang berikutnya? Nah, ini ada di slide yang berikutnya, ke-8 ya. Ini percakapan dialog, tidak direkayasa karena pengalaman kalau saya dengar sih dari guru seperti ini, dialog. Dan saya yakin bahwa semua guru meditasi akan menerapkan protokol yang sama. Jadi protokol itu tidak hanya di kesehatan gitu ya, tapi ya di meditasi juga ada protokol yang kurang lebih sama. Muridnya beda-beda, tradisinya beda-beda, tapi kurang lebih sama nih landasan filosofisnya. Jadi keluhan semua orang yang ikut Pak Baja tentu adalah pikiran saya kok mengembara ya kemana-mana gitu. Apalagi bagi yang beneran punya psikosis kali ya kayak saya gitu ya. Kalau kosong itu seenggak-enggaknya diisi musik gitu loh. Jadi nyanyi sendiri di dalam hati itu kayak yang penting ada kegiatan gitu loh. Jadi kalau di meditasi kan itu simply dinamakan sebagai pikiran kamu mengembara. Jadi kita keluhkanlah itu kan ya. Oh guru, kenapa pikiran saya mengembara? Ya, jadi gurunya menjawab, namanya juga ala-ala Zen kan ya, Buddhis gitu ya. Oh, kamu sadar pikiran kamu mengembara? Ya, saya sadar gitu loh. Kok kayaknya 5 detik doang udah kemana-mana gitu. Terus dijawab, nggak kasih solusi kan ya, namanya lagi meditasi gitu ya. Malah dikasih pertanyaan biar kamu makin pusing. Dibilang ya bagus lah kalau begitu. That's very good gitu kan ya. Kita kan bertanya ya, nggak puas saya cari jawabannya, saya cari rumus yang konkret gitu ya. Masa pikir yang mengembara dibilang bagus? Bimbing saya dong gitu ya. Nah, dijawab lagi, bagus. Bagusnya kenapa? Ya karena kamu sadar pikiran kamu mengembara. Nah, terus kita kan, iya, cuman masalah saya adalah pikiran saya mengembara all the time gitu loh. Menderita sekali gitu kan. Dijawab lagi sama gurunya, ya makin bagus. Itu artinya kamu banyak sadar gitu. Wah, sangat klasik Zen, klasik Buddhis kan ya. Makin kau sadar makin bagus. Gitu loh. Makin pikiran mau mengembarin kamu sadar ya berarti sebenarnya ya itu dicikal bakal mindfulness. Ini yang di sisi kanan itu adalah moral yang ini sangat klasik lah. Bagaimana batin yang awalnya kayak gajah liar itu, kalau kita lihat ya di level bawah, aksinya di level atas, kita menduduki dia. Kita berkuasa atas si batin yang awalnya kayak gajah liar itu. Nah itu moralnya. Sekarang kita kembali ke dialog ini. Dialog semi fiktif, semi nyata ini ya. Petuah ini bukan sekedar pelipur lara. Awalnya saya tangkap sih pelipur lara ya, cuma untuk puk-puk gitu loh, kamu cupu banget gitu kan. Adalah saya kasih penghiburan. Tapi kalau direnungkan ya retrospeksi enggak loh. Ternyata memang serius guru ini. Jadi petuah beliau yang mengandung kebenaran. Apa kebenarannya? Bahwa semakin sering kita sadar pikiran kita sedang mengembara, yaitu memang artinya kita sudah selangkah satu kaki itu udah masuk ke jalan mindfulness. Kebersadaran gitu, perhatian penuh lah. Banyak sih terjemahannya. Tapi kita pakai mindfulness aja ya. So kita bandingkan ya dengan orang yang tidak meditasi gitu. Jadi ini orang yang bahkan tidak sadar ketika pikiran dia membawa dia entah kemana. Nah, bandingkan sama-sama mengembara nih. Tapi yang satu sadar, oh ada kesalahan. Kan itu kan ya, itu kan simple sekali. Cara paling simple untuk bikin sebuah kebenaran ya lu akui ada kesalahan gitu loh. Jadi jangan menutupinya kan seperti itu. Kayak sejarah kita kan banyak ditutup-tutupi ya. Nah, jadi gimana mau benar kan ya? Akui, sadari gitu loh.
saya sadar mengembara. Nah, jadi ini minimal lebih baik dari orang yang nggak sadar kalau pikiran dia mengembara. Nah, untuk membahasakan ini secara ilmiah, kita bisa bilang bahwa dengan kesadaran ini, kita sudah mulai mengamati cara kerja dari apa yang di dalam psikologi itu ya dikenal sebagai default mode network. Nah, ini ada di slide yang berikutnya. DMN gitu istilahnya. Nah, ini saya bukan psikolog ya, cuman saya baca-baca dan menarik juga gitu loh. Ini kalau saya baca ya, si DMN ini adalah jaringan dalam otak yang aktif justru ketika kita tidak sedang melakukan sesuatu secara khusus. Ya, when we are not specifically actively doing something, dia malah aktif gitu loh. Lucu juga ya. Jadi misalnya ketika kita tidak sedang bicara pada orang lain, ketika kita tidak sedang baca buku, ketika kita tidak sedang nonton film ya. Nah, si DMN ini malah aktif. Nah, so inilah kurang lebih jaringan yang menjadi tempat pikiran kita mengembara. So mengembara kemana ya di daerah itu gitu loh, di otakmu. Dan kemana persisnya pikiran mengembara? Studi menunjukkan bahwa pikiran kita, sebenarnya nggak usah studi ilmiah juga sih ya. Ya pikiran itu konon paling sering mengembara itu kalau enggak ke masa lalu, ya ke masa depan. Saya pernah baca Heidegger dikit sebelum saya pusing gitu kan ya, dan saya lupa di bagian mana dia juga ngomong kayak gini nih. Kita itu ya tension antara masa lalu dan masa depan gitu loh. Nah, jadi masa lalu itu misalnya kita mengenang kembali sesuatu yang traumatis. Dikenang gitu kan. Menyesali sesuatu yang tidak semestinya terjadi, menyesali sesuatu yang mestinya bisa dilakukan dengan lebih baik. Terus kalau di masa depan, let's say kita sedang mengantisipasi sebuah janji temu. Pengen lunch bareng atau ngopi bareng gitu kan ya. Nah, jadi apa artinya? Artinya adalah satu hal yang hampir tidak pernah kita lakukan ketika pikiran mengembara. Ya adalah mengalami momen saat ini secara langsung. Itu hampir nggak mungkin itu. Malah kayaknya nggak mungkin sih. Kok ngembara pasti gitu-gitu doang. Kalau nggak ke belakang, ke depan. Tidak terpaku gitu loh pada momen sekarang. Nah, tapi ya memang sungguh sulit untuk mengabaikan si DMN ini. Ketika memang kita tidak sedang berkonsentrasi melakukan apapun. Sulit. Kalau lagi baca buku kan fokus tuh. Fokus pada kalimat-kalimat, paragraf-paragraf gitu ya. Kalau lagi bicara kan fokus pada lawan bicara, pada apa yang dia katakan ya. Telinga terus kalau yang menatap lawan bicara langsung dia tatap gitu kan ya. Kan ada fokus, ada konsentrasi gitu loh. Nah, tapi ketika tidak melakukan hal-hal yang butuh konsentrasi, misalnya apa? Duduk di aula meditasimu itu dengan mata tertutup, nah itu kamu lagi nggak sedang konsentrasi itu kan gelap gitu kan, dan itu gampang banget pikiran itu gitu loh kemana-mana dia. Nah makanya inilah kenapa kita selalu dimanapun itu kalau meditasi kita dianjurkan untuk fokus pada napas. Nah, kalau kamu tutup mata dan di sekeliling hening ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi kan napas, kita tetap bernapas dong gitu kan ya. Pasti itu dilakukan. Ya udah, sesuatu yang constantly pasti kamu harus lakuin, ya udah, kamu fokus ke situ aja. Karena apa ya? Karena memang pikiran butuh sebuah objek untuk menjadi tumpuan fokus dia. Untuk mencegah dia untuk beralih ke kebiasaan lamanya, yaitu mengembara entah kemana. Nah, teori. Praktiknya yang nggak semudah itu. Karena kita akan sangat sering mendapati diri kita begitu sering ditarik dari mode yang harusnya experiential, mode mengalami gitu ya, ditarik lagi ke mode yang default gitu. Ya, default gitu kan. Ya udah, casingnya udah kayak gini nih. Nah, kita bisa saja merasa frustrasi atau marah gitu kan ya. Kok saya cupu banget gitu. Tapi instruksinya selalu adalah jangan buang waktu untuk semua hal itu. Kita cukup sadari bahwa pikiran sedang mengembara.
Itu udah jago banget. Kalau mau lebih jago lagi, sadari kontennya. Karena kadang ketika kita mengembara pun konten cuma samar-samar doang. Gitu. Kayak kita glancing gitu kan, yang menoleh sekilas, kita tahu ada sesuatu, dan nggak beneran tahu itu apa. Kan itu. Ya winking gitu loh, nggak beneran staring intently. Kan beda ya. Nah, kalau pikiran mengembara cuma winking atau glancing gitu doang. Sap. Oh, ada benda tapi lupa benda apa. Tapi kalau tahu benda itu apapun, lupa warnanya apa. Nah, jadi kalau mau lebih jago lagi, kita nggak hanya sadar pikiran mengembara, tapi juga kita sadari konten dari pengembaraan saya apa sih. Nah, setelah kita sadari secara teori gitu ya, kita kembali berfokus pada napas. Gitu loh. Jadi kalau otak meditator itu ya, menurut studi-studi ya, alih-alih didominasi oleh si default mode network ini, ya justru dia yang mendominasi. Gitu loh. Dia kekang gitu loh. Itu kan ada brain scanning gitu-gitulah. Nah, itu senang dilakukan sama kampus-kampus di barat sono ya. Di kita mungkin belum ada studi seperti itu. Namun, nah ini ada disclaimer, menetap pada momen saat ini ya, itu masih belum bisa dianggap sebagai mengambil pil merah. Itu pun belum itu. Berdiam itu di momen sekarang memang bagian inherent dari mindfulness. Tapi dia hanya cara untuk mencapai tujuan. Dan dia bukan tujuan itu sendiri. Tujuan seseorang menekuni praktik-praktik meditasi, mindfulness ya, tradisi Buddhis secara umum atau tradisi India secara umum gitu ya. Ya tentu saja ya untuk meraih pencerahan dong gitu loh. Berdiam di momen sekarang doang ya tidak, bukan ultimate goal gitu loh. Jadi tujuan kita ya kalau udah ngomong kayak gini, ujung-ujungnya pasti saya kayak gini ya harus pencerahan gitu loh. Kalau tidak pencerahan pun ya ada banyak manfaat, seenggak-enggaknya terapeutik itu. Tapi kan kalau bisa beli 1 dapat 3 kan, kenapa saya cuma mau dapat 1 doang, kan agak-agak rugi gitu ya, mental yang nggak mau rugi gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tujuan dari meditasi tentu adalah menuntun kita untuk memahami filsafat. Nah, apa yang perlu dipahami banyak, tapi salah satunya itu adalah apa yang dinamakan dalam Buddhisme sebagai 3 corak eksistensi atau trilaksana. Jadi itu ada di slide yang berikutnya, slide terakhir kita. Nah, apa itu 3 corak? The 3 features of existence. Impermanence, ya, suffering atau dissatisfaction, duka gitu ya. Dan selflessness atau ketanpaakuan, ketanpadirian. Memahami ketanpaakuan mungkin ini yang paling tricky, susah banget. Nanti kita akan coba untuk membahasnya di sesi berikutnya. Susah ya, orang ada saya yang lagi ngomong sekarang kok tidak ada aku, dari mana ceritanya, kan gitu ya. Jadi susah yang ketiga. Tapi corak pertama dan kedua sepertinya sih agak gampang. Dan itu tanpa merujuk ke meditasi juga. Ya, saya paham. Saya beli barang, nggak ada barang yang kekal. Saya punya perasaan, saya punya mood, suasana hati ya, selalu berubah-ubah gitu. Kadang senang jadi sedih, jadi marah, jadi sedih, jadi senang lagi, terus jadi marah lagi gitu kan ya. Permutasinya nggak ada habisnya itu. Duka juga. Di hidup ini kan duka ya pasti ada lah. Duka dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk nggak puas gitu loh. Kayaknya saya bisa lebih deh, atau kok kayaknya belum cukup ya gitu kan ya. Kalau udah menembus limit, pengen set target yang lebih tinggi. Kalau limit belum ditembus, penasaran juga, kok saya belum bisa terus ya gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang bikin kita anxious gitu loh, resah, gelisah gitu kan. So kita pikir oke, duka, ketidakkekalan, saya paham kok, ngapain saya harus meditasi, simple banget, fenomena umum. Tapi faktanya adalah praktik seperti meditasi itu memang bisa membantu kita memahami
ketidakkekalan dan duka dengan cara yang lebih mendalam dan subtil. Nah, nanti ini bisa kita coba buktikan ya di sesi yang berikutnya. Makanya sesi yang berikutnya itu adalah tentang perasaan gitu loh. Itu dia yang paling bikin kita menderita gitu loh. Sebagai unsur yang menurut Buddhisme ya, sebagai salah satu dari 5, kalau kata Buddhisme skanda. Skanda itu hip, tumpukan, himpunan gitu loh. 5 tumpuk. Nah, 5 tumpuk ini yang bikin saya ada. Semua makhluk ada sih. Dan dari 5 ini salah satunya perasaan. Nah, kita akan lihat seberapa dominannya dia gitu loh. Kita yang memunculkan dia atau dia yang memunculkan apa yang kita pikir dan lakukan. So, kita yang memunculkan eksistensi dia atau dia sebenarnya yang memunculkan eksistensi kita. Nah, ini kan menarik gitu ya. Kemudian sebelum saya memungkasinya di sesi kali ini, corak ketiga itu sendiri ya, selflessness, metafisik sekali gitu ya. Kenapa kita butuh memahaminya melalui meditasi? Arti pentingnya berkaitan erat sebenarnya dengan fakta bahwa kita ya, si diri ini, si aku ini tidak pernah sebenarnya benar-benar mengontrol aspek paling fundamental dari kehidupan mental kita. Apa itu? Ya hal-hal yang kita pikirkan tidak terkontrol gitu loh. Makanya ketika kita di-challenge untuk mengontrolnya, duduk kamu, perhatikan, gak bisa gitu loh. Jadi bagi yang merasa diri dia bebas gitu ya, kan kita bilang kayak gini ya, saya adalah subjek yang berpikir gitu loh. Aku gitu ergo sum gitu ya, I think therefore I am gitu. So logically speaking gitu kan ya, sayalah yang memegang kendali atas diri saya. Nah, tapi melalui meditasi ya kita akan bertanya, benar nggak gitu loh. Apakah jangan-jangan Descartes ini oversimplifying gitu kan? I think therefore I am gitu. Tapi konten seperti apa yang bisa kamu pikirkan? Yang terpikirkan oleh kamu. Dan train of thought-nya ya, gerbong-gerbong pikirnya seperti apa. Dan kalau kamu mau stop, bisa nggak? Kalau memang kita beneran kontrol kan, oh gerbongnya jalan, saya mau stop. Boleh dong gitu. Toh kita masinisnya kok. Nah, tapi ini pertanyaannya kita masinis atau penumpang gitu. Kalau kita penumpang, ya nggak ada kontrol. So, in a sense kita nggak bebas gitu loh. Ini kan pertanyaan, balik lagi ke pertanyaan yang klasik sekali dalam filsafat ya. Kita punya kebebasan nggak sih? Ya, atau kita tidak punya kebebasan? Nah, nanti meditasi akan memberi kita jawaban. Jawabannya tentu jawaban khas meditasi gitu. Ya jawabannya ini langsung kasih spoilernya ya. Kita ya bebas-bebas nggak bebas sih sebenarnya gitu. Ada di tengah-tengah. Jadi kita lagi meniti di sebuah titian yang bebas banget, enggak banget ya, enggak juga gitu loh. Paradoks lagi gitu kan. Tapi ya kita nggak punya waktu untuk menyinggung di sesi kita yang sekarang. So untuk sesi kali ini mungkin bisa saya tutup gitu ya. Dan sekarang saya akan coba kembalikan ke moderatornya, mungkin ada tambahan dari mbaknya gitu ya. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Kak Stanley. Sebenarnya tadi ketika menyinggung soal ketika meditasi biasanya salah satunya adalah kita teringat pada masa lalu. Itu juga yang akhirnya saya jadi bisa relate ke pengalaman saya ketika bermeditasi. Mungkin teman-teman di sini juga ada pengalaman meditasi lainnya. Kalau saya waktu itu 10 hari di Bali, mungkin teman-teman di sini yang pernah ikut meditasi retret di Vihara Brahma Arama ya kalau nggak salah ya, di sana 10 hari. Dan kadang juga banyak turis-turis luar negeri di situ, jadi mungkin kurang kondusif, tapi saya bisa
ketika duduk diam itu pemikirannya muncul banyaknya lebih ke trauma-trauma masa lalu, dan akhirnya seringkali ujungnya bukan fokus lagi ke nafas tapi malah jadi menangis gitu atau jadi gloomy, dan itu udah keluar dari awareness sendiri ya. Nah, mungkin di sini teman-teman entah itu ada yang mau bertanya atau ada yang ingin mengemukakan pengalamannya saat bermeditasi, silakan boleh dinyalakan mikrofonnya atau boleh dituliskan di kolom chat. Tapi mungkin saya ini baca dulu yang masuk di kolom chat deh. Dari Kak Eni, mengapa ada orang yang pada waktu sedang bermeditasi mengalami kesurupan? Itu biasanya pikirannya kemana? Ini menarik. Saya kan dari tradisi Buddhisme yang Tibetan ya, jadi kan itu sangat penuh dengan mistis ya, jadi eksotismenya ya itu khas orientalis barat sih, cuman ya memang banyak hal yang mistis-mistis gitu. Dan kita di tradisi kita punya sebuah institusi yang enggak juga sih, tapi ada satu peran gitu ya. Peran itu peran oracle peramal berarti kan ya. Jadi Dalai Lama itu pun punya oracle beliau sendiri itu. Malah ada gelar itu state oracle. Peramal resmi negara gitu, bayangkan, gila kan ya. Kalau di biaraku sendiri di India juga ada oracle gitu, tapi ya oracle regional lah gitu kan. Nah, kenapa saya ngomong tentang oracle? Karena kan Kak Eni ngomong tentang kesurupannya, dan si oracle ini bisa biksu, bisa umat biasa, tapi memang dia sensitif dan turun temurun loh. Ini agak-agak menarik juga nih. Ya mungkin sensitivity genetis ya sifatnya, aku nggak tahu. Tapi kalau dengar-dengar sih dari beberapa penjelasan yang bisa saya terima, ketika si calon oracle ini sebelum dia trans, jadi bahasa Inggrisnya kan trans ya, sebelum dia trans itu dia itu kesadaran dia itu beneran dia tenggelamkan gitu. Jadi saya pun nggak tahu ya, saya nggak pernah kesurupan sih ya, cuman kesadaran dia yang dalam Buddhisme. Nah, tadi kan saya bilang perasaan itu salah satu dari 5 skanda. Nah, salah duanya ya, skanda yang lain adalah kesadaran, consciousness, vijnana kalau kata Sanskertanya. Vinyanya ini yang bikin kamu beneran sadar. Sadar yang sadar. Jadi bukan sadar yang aware ya. Kalau aware kan saya lihat lukisan Picasso dan saya, oh ini Picasso gitu. Kalau aware kayak kamu bangun pagi aja. Gitu lah. Bangun pagi kan kayak masih semi-semi zombie gitu kan ya. Nah itu kan. Nah ketika kamu tidur kan kesadaran tenggelam tuh. So si orang ini dia bisa memusatkan perhatian dia sampai pada tahap di mana dia kayak lagi tidur gitu. Kan kamu nggak sadar kamu tidur ya, makanya ada istilah ketiduran gitu. Kan kalau orang sadar dia tidur kan nggak ada ketiduran lagi kayaknya. You fall asleep gitu loh, jatuh kayak terjerumus gitu kan. Saya pikir kan menarik juga nih frasa-frasa kayak gini. Jatuh nggak sengaja, kalau sengaja ya udah nggak lagi, berarti kamu insomnia gitu kan ya. So dia bisa melakukan mekanisme seperti itu dengan latihan kan ya. Jadi nggak kesadaran dia keluar, ya roh dia keluar dan ada roh lain masuk, enggak loh. Atau roh dia bermutasi dengan entitas yang lain, enggak. Cuman kita kan pikir tubuh kita cuma tubuh gitu kan ya. Tapi kan kalau kita nggak usah terlalu metafisik lah, Jung aja bilang kan ya, unconscious kita tuh sekian puluh % gitu loh. Yang beneran kita sadari paling nggak tahu 10% kali ya. Kita pikir kita udah kayak wah sadar banget, tapi kan ada berapa puluh % tuh yang di bawah sadar, kita nggak tahu. Ada arketipe itu kan. Nah, dia bisa memasukkan, menenggelamkan kesadaran dia ke level itu. Jadi kan di pos yang harusnya diisi sama vijnana ini nggak ada apa-apa nih. Nah di situ baru si dewanya bagi yang percaya loh ya, dewanya masuk gitu. Ya, kenapa dewa bisa masuk ya karena dia kan bukan
objek material ya, dia bisa masuk aja. Tapi kalau masih ada kesadaran dia nggak bisa masuk. Ya nggak mungkin ada dua kesadaran dalam satu tubuh kan ya, kan agak nanti jadi skizofrenik lagi ya. Jadi kenapa bisa mengalami ya, kalau dalam kasus yang disengaja seperti si Oracle itu, dia subside gitu lah, submerge, diendapkan. Jadi nggak hilang tapi mengendap. Kalau dikorek lagi ada lagi gitu. Kadang-kadang kalau pengendapannya agak susah akan dibantu dengan pelafalan mantra gitu. Jadi nanti akan ada 3-4 biksu gitu yang mengelilingi dia dan terus melafalkan mantra, dem 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 gitu. Kalau orang Tibet kan lafal mantra kan kayak lagi nge-rap gitu kan, dem 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 dem, nanti kan ada semacam sensasi ritmis yang kayak cetreng gitu. Kamu go with the flow, terus tiba-tiba udah aja mengendap gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sih saya langsung teringat contoh, saya pernah lihat sendiri gitu, dan dia akan memakai kostum yang beratnya mungkin 100 kilo gitu ya, kayak topi, jubah, topinya aja 50 kilo, kayak orang kuda lumping atau reok kali ya. Nah itu mengendap gitu loh. Dari yang saya bisa tangkap dari orang-orang yang itu dia lagi kenapa sih kok bisa ya gitu kan, penasaran gitu ya, ala-ala turis gitu. Nah dijawabnya sih seperti itu. Nah saya pribadi sih nggak bisa memverifikasi ya karena tidak punya pengalaman real. Tapi kayaknya gitu. So semoga bisa menjawab, dan ini saya langsung aja ya biar tidak ada jeda. Ini dari Kak Sofia. Mengenai paradoks 1, apakah maksudnya kita lebih baik fokus dengan effort daripada hasil? Kalau yang saya tangkap sih tidak fokus pada apapun gitu loh. Karena kalau kita fokus pada effort, ya berarti ada target gitu loh. Itu kayak namanya berubah tapi spiritnya masih sama ya. Kamu menargetkan sesuatu. Jadi targetnya bisa beda tapi ya sifat menargetkan itu yang bikin kita tidak mengalami gitu loh. Kan kita tidak makan gula untuk menargetkan manis ya. Saya minum kopi susu manis kan kayak saya menargetkan manis ya. Kalau kita experiential ya kopi hitam atau kopi susu manis ya manis. Ya karena dia manis gitu loh. Tidak usah diniatkan ini harus manis gitu, kayak seolah-olah kita punya psychic power ya. Saya ingin kopi hitam saya asam atau asin. Kalau bisa kan serem juga ya. Nah tapi kira-kira seperti itu loh. Ini ada teh diminum kan ya, oh rasanya kan teh itu sepet-sepet gitu kan. Tidak usah diniatkan, kamu harus sepet. Nah itu kan bikin kita malah menjauh dari apa yang harusnya bisa dialami secara experiential. Ya, tidak secara kognitif atau konseptual, tapi secara experiential. Kemudian untuk poin yang kedua, apa perbedaan antara melekat terhadap pikiran negatif ataupun merangkul pikiran yang positif? Bedanya adalah nggak ada bedanya sebenarnya. Sama aja gitu loh. Karena kita in the end, kita ingin melakukan atau mengalami atau berusaha untuk menetapkan bahwa sesuatu itu seharusnya begini, bukan begitu gitu loh. Jadi usaha kita untuk menjauh pada hal tertentu, dari hal tertentu, atau mendekat pada hal tertentu, ya sebenarnya hanya dua sisi dari satu koin yang sama. Ya, kita ingin agar si ego ini gitu loh, di-pamper gitu kan ya. Ego ini kan punya sebuah perspektif yang unik terhadap dunia. Makanya ada istilah semau-semau gue, suka-suka gue dong, itu kan itu frasa yang sangat-sangat menunjukkan inilah ego gitu. Itu bukan frasa yang remeh. Semau-semau gue itu memang how we see the world, ya, how we perceive the world, how we act upon the world, ya based on the perception itu, ya memang ya pemahaman saya yang paling benar gitu loh. Dan untuk memelihara si pemahaman ini, si pendirian ini, agar dia terus benar, terus lestari gitu kan, ya kita akan terus melakukan tarik ulur itu, menjauh dari beberapa hal dan mendekat pada beberapa hal.
Tujuan akhirnya agar si ego ini stabil aja sih. Karena kalau tarik ulur ini nggak seimbang kan ego kan goyang nih. Kayak kapal gitu kan. Dan kita paling nggak seneng ego itu goyang. Karena hal yang paling kita rindukan kan kepastian ya. Kita tahu dunia nggak pasti, dan dengan semacam ilusi tertentu kita merindukan pastian. Gitu loh. Kita merindukan apa ya, kekasih yang imajiner gitu kan ya. Nggak ada sih, tapi daripada nggak dipikirin mending dipikirin lah. Dan setelah kita pikirin akhirnya kan kita tergerak untuk try to make an effort. Ya, saya udah pikirkan, saya bentangkan jalannya secara teoritis dan saya akan coba meniti jalan itu. Kali-kali aja bisa stabil gitu kan ya. Indianya nggak akan pernah stabil, cuman percobaan-percobaan yang kita lakukan, terlepas dari kegagalan beruntunnya, ya kita akan tetap menafsirkannya di ujung hari sebagai saya mencoba kan gitu loh. Minimal saya coba, at least I try gitu kan. Itu kan cukup motivasional, tapi dari perspektif pencerahannya tidak benar seperti itu gitu loh. Gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini lebih ke pendapat. Kalau menurut Kak Sofia, sesuatu dianggap paradoks sebab kita memiliki preconceived notion gitu ya terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Kebanyakan berasal dari what society told you. Benar, tanpa what society told you, lu nggak bisa berfungsi kan ya. Kadang-kadang society told you something, lu snap, bram, lu jadi apa ya, orang gila gitu kan. Lu akhirnya keluar dari konvensi dan ya, lu mau bugil segala macam di jalan, orang nggak mau peduli lagi. Orang pun paham, lu udah keluar dari konvensi saya. I let you go gitu. Tapi kalau yang normal kan enggak. Saya nggak bisa apa ya, ada kamera di depan saya dan saya jangankan telanjang full ya, saya telanjang dada pun saya merasa tidak pada tempatnya gitu. Meskipun saya katakanlah badan saya bagus ya, which is bukan itu faktanya, tapi kalau iya pun ngapain saya buka gitu loh. Karena saya tidak gila kan, dan masyarakat juga tahu saya hadirin ini tahu saya nggak gila. Dan kita dialektika kan ya. Kalian bilang you're not crazy, saya bilang I'm not crazy. So saya pakai baju gitu. Itu kan diajarkan. Jadi nggak ada yang nggak diajarkan gitu ya. Ini pendapat, so ya saya merasa saya akan membenarkannya. Saya menyepakatinya dan saya menyepakatinya untuk kemudian langsung lanjut ke Kak Irfan karena kesepakatan ini selaras dengan komentarnya Kak Irfan. Kata dia jadi ingat banget sama konsep hidup stoik ya. Apa ya? Orang-orang filsafat setelah Aristotle gitu ya. Happy-happy gitu ya. Kayak Marcus Aurelius gitu-gitu ya. Apa kesamaannya? Sama-sama melepaskan persepsi dan memandang sesuatu sebagaimana mestinya tanpa embel-embel persepsi. Kita diajarkan kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau saya di sosiologi sih nggak mungkin banget sih. Semua teori itu ya kalau lu nggak ada persepsi ya ngapain juga lu bersosiologi kan ya. Cuman kalau di filsafat gitu ya, Yunani kuno, di India, dan saya tebak-tebak memang orang India dan orang Yunani dulu harusnya ketemuan kok. Lu lewatin Asia Tengah kan bisa Asia kecil gitu ya, harusnya kan ketemu, ada jalur dagangnya kan ya. Orang India juga dulu ambil emas dari Asia Tengah kok, so should be saling bertukar sapa gitu dan gimana pemikiran kamu udah sampai mana, dan saling bercengkerama gitu kan ya. Jadi ya sangat banyak kesamaan, saya harus mengakuinya. Dan kalau saya ingat, saya nggak salah baca Foucault kan dia ingin kembali ke itu kan ya, kembali ke bagaimana orang ya, semua buku dia itu kan ingin kembali ke apa sih fase-fase Yunani kuno misalnya dalam memandang sexuality, dalam memandang kegilaan gitu loh. Kayak yang kita pikir sekarang kan tidak selalu dipikirkan dengan cara yang sama oleh orang-orang di zaman yang berbeda gitu. Dan kalau saya nggak salah baca sih Foucault kayaknya salut sekali, kayak dia menaruh hormat gitu kan ya pada filsafat Yunani kuno itu gitu loh. Filsafat-filsafat sebelum
menjadi ilmiah sebelum dia punya tendensi ilmiahnya. Siapa yang harus kita salahkan ya? Aristotle kali ya, saya kurang tahu, kayaknya dia sih. Cuman yang pra dia kan setahu saya filsafat sebagai way of life gitu loh. Nggak pakai teori yang aneh-aneh ya, tapi ya way of life. Saya ingin bahagia gitu kan ya. Setahu saya Epicurus ingin bahagia, dan cara saya bahagia harus berfilsafat. Jadi bukan kayak sekedar pertukaran intelektual doang. Dan di India juga sama gitu loh. Kenapa saya berfilosofi? Ya saya ingin bahagia, bukan saya ingin kelihatan pintar gitu. Ngapain pintar tapi gila gitu kan ya, stres gitu kan, buat apa? Jadi filosofi itu ya hanya jalan untuk bahagia. Ya istilah orang India pencerahan. Jadi kalau pencerahan kan lu bahagia. Kebahagiaan sejati hanya bisa diraih melalui pencerahan. Jadi sebelum pencerahan, semua kebahagiaan yang kamu kira itu bahagia, kalau mengutip Buddha, yaitu kata Buddha hanyalah penderitaan yang tertunda. Jadi delayed suffering gitu. Semua kebahagiaan itu basically gitu doang. Ya ada bahagia yang delaynya agak lama, ada yang delaynya cepat. Makanya kadang-kadang habis bahagia, waduh kok saya sedih lagi ya. Bisa seperti itu. Jadi ini saya sepakat sekali, stoik gitu ya. Mari kita kembali ke stoicisme ya. Mari kita sama-sama membaca Marcus Aurelius punya Meditation gitu ya. Dan buku-buku sejenis lainnya. Kemudian ini dari Sofia lagi. Apabila kita melampaui preconceived, maka hal tersebut menjadi reality, bukan paradoks. Ya, kita kan dikotomi kita kan karena konsep-konsep tertentu. Yang itu muncul karena tradisi berlogika tertentu ya. Kayak mungkin logika non-kontradiksinya Aristotle mungkin. Kalau sekarang kan saya tahu ada logika yang udah melampaui itu, transcendental, dan itu di barat mereka menemukan kemiripan dengan yang di timur, di India gitu kan ya. Oh, ternyata logika bisa kayak gini gitu loh. So ya perkembangan yang baik sekali sih. Kan banyak ya filsuf yang membahas ini. Saya tidak benar menekuni alur logika barat, cuman ya banyak webinar, YouTube, banyak yang sudah mengkajinya. Seingat saya Bung Martin juga mengkajinya. Bahkan Bung Martin sempat menyebut tentang Nagarjuna itu kalau kita ngomong paradoks, nah itu si Nagarjuna itu bosnya lah. Lu mau non kontradiksi ya Aristotle, gue kasih lu kontradiksi, mamam gitu kan. Nah, dia paling senang tuh. Tapi kata orang Buddhis dia orang paling pintar sepanjang sejarah pemikiran Buddhis itu loh. Nah, so ya silakan dipelajari kalau mau ya filsafatnya Nagarjuna. Kemudian ada dari Kak Nandia. Saya ingin mengenai pengalaman meditasi. Masa itu saya meditasi dalam keadaan fokus terhadap napas. Lama-kelamaan imajinasi membawa kesadaran saya ke sebuah lorong. Kemudian pas saat itu pikiran saya tidak fokus ke napas, tapi tidak mengembara juga. Jadi pikirannya seperti diam, istilahnya. Bila dia tidak mengembara, bila dia diam pada suatu konten, dan bila kita beneran mengamati konten itu seolah-olah kita membedahnya, ya mungkin itu hal yang baik gitu loh. Kayak misalnya kita saya ingat tuh film apa ya, saya lupa lagi dari Chuck Palahniuk tuh, filmnya si Fight Club kan ada tuh di scene awalnya ya kan, dia kan rada-rada stres tuh si siapa tuh ya lawan mainnya si Brad Pitt, lupa lagi saya. Disuruh meditasi tuh kan, terus kayak membayangkan diri dia penguin gitu-gitu ya, itu kan lumayan lucu juga tuh. Nah bisa seperti itu. Kadang ada yang fokusnya pada cahaya juga. Yang penting mau cahaya, kayak mau suara, kayak makanya ada yang om. Kan beda-beda ya. Indra kita mana yang lebih sensitif. Ada yang fokus pada visualisasi mantra. Misalnya mantra om gitu kan ya. Dia lihat. Ada yang nggak bisa fokus tapi
visual nggak bisa tapi audio ya udah om. Itu semua sebenarnya kan hanya buat fondasi. Jadi ketika itu beneran diam ya, ya udah kita udah stabil. Nah kata orang Buddhis, baru kita next step mau ngapain nih? Ya mau merenung dong gitu. Jadi kalau Kak Nandia sudah bisa diam seperti itu ya silakan dipilih topik perenungannya. Karena diam pada present moment itu kan kita udah bilang not the goal in itself. Goal kita kan harus membedah beberapa konsep-konsep tertentu gitu loh. Kayak beberapa topik kalau di Buddhis pada banyak, kayak minimarket ya ada beberapa opsi. Topik-topik yang menarik itu misalnya kematian atau ketidakkekalan gitu ya. Nah kalau kematian itu kita akan diminta kalau udah stabil ya, bayangkan mayat gitu lah. Bisa mayatnya orang lain, bisa bayangkan diri kamu sendiri mayat gitu. Kamu sekarang selalu merawat diri kamu, memperhatikan bentuk kamu, ya, kamu take care banget. Tapi coba kamu silet si wajah, nanti kan keluar kan ada merah-merah gitu ya. Buka lagi lemak, korek lagi ke dalam daging. Di daging ada jaringan urat segala macam. Buka organ lebih parah tuh. Saya pernah ya memang meditasi sama guru saya juga yang sama. Dikasih slide mayat lah. Jadi guru saya punya murid yang lain, muridnya dokter kali ya, terus kayak somehow ada, saya nggak tahu ini ilegal apa ilegal, tapi nemu aja gitu mayat yang diotopsi gitu loh. Dan kita disuruh liatin itu, gundul berjubah ya, liatin gitu loh. Ya agak mindfuck juga sih memang ya. Oh begini ternyata gitu loh. Semua kecantikan, semua kesegaran, semua vitalitas, inti-intinya jadi itu juga gitu. Dan itu saya loh, itu saya di masa depan. Kayak aduh, gini banget ya hidupnya di dunia gitu kan. Cumanya itu bentar doang, habis keluar dari sesi ya udah terjerumus lagi ke duniawian gitu. Tapi ini kalau mau saya jelaskan ya diam gitu loh. Diam bener, I aware gitu loh. Saya sadar pada momen sekarang. Itu ya baik sekali sih. Kenapa suka gampang ketiduran, kata Kak Gabriel. Jadi musuh bebuyutan meditasi itu ada dua. Yang satu saya lupa Sanskertanya, tapi bahasa Inggrisnya laxity ya, kekendoran, kelesuan gitu. Nah itu terjadi ketika kamu merasa berat. Ya, kalau ketiduran kan itu udah final outputnya lah, selesai itu udah. Tapi kadang kalau nggak ketiduran tuh berat gitu loh. Kayak kepala lebih berat 1 kilo dari biasanya, bahu lebih berat 1 kilo dari biasanya, ya berat aja gitu loh. Jadi vision kita tuh kayak berkabut gitu kan. Musuh bebuyutan kedua itu adalah excitement, atau kalau saya translate apa ya, keterangsangan gitu kan. Orang jarang mengalami itu, yang kedua, tapi orang sering banget mengalami yang pertama. Kenapa gampang ya memang ada emosinya memang itu. Memang ada, itu ada di filsafat yang lain lagi, namanya cita dan cetasika, batin dan faktor mental. Jadi batin kita itu netral, faktor mentalnya banyak. Nah, salah satu yang diantara banyak itu yang menurut teks menyebabkan kamu gampang tidur gitu loh. Memang secara alamiah kamu seperti itu. Nah, tapi yang saya mau bahas yang kedua ini, karena itu yang menarik. Kadang kita pikir kerating deng 3 botol gitu kan, wah jereng banget kayak, dan kita merasa mungkin wah jernih sekali nih, nikmat sekali meditasi saya. Ini juga salah loh gitu. Jadi ketika kita beralih dari
kekendoran, ya, kelesuan itu ke kutub yang lain, akan keliru untuk beranggapan bahwa itu kutub yang benar. Karena di teks dikatakan ini ya dua kutub ekstrim yang sama-sama keliru. Poinnya adalah tetap kamu harus diam pada momen sekarang. Karena kalau kamu terangsang banget ya, merasakan kenikmatan yang berlebihan, kamu nggak bisa menganalisis. Karena tujuan utama meditasi itu kan untuk menganalisis. Ya, stabilisasi itu hanya langkah awal. Kan di logikanya kan bisa mikir kalau udah tenang. Kalau sempoyongan gitu nggak bisa mikir. Jadi saya mau analisis. Di ujung-ujung itu saya mau analisis. Apa yang mau saya analisis? Kebenaran dalam teks. Buddha ngomong gini bener nggak? Dia sendiri bilang datang lihat buktikan. Nah mari saya coba buktikan. Bener nggak? Nah itu yang kita mau analisis. Nah fondasinya stabilisasi. Gitu. Dan kita nggak mungkin stabil kalau kita senang banget gitu ya. Atau sebaliknya, ketiduran. Kenapa ya? Karena itu tidak kurang latihan sih itu mah. Jadi memang itu alamiah ada di kita, dan dengan pembiasaannya itu bisa disingkirkan gitu loh. Pembiasaannya seperti apa? Ada yang mungkin hal paling simpel lah, jangan makan kekenyangan. Kalau makan kan nggak boleh kekenyangan ya, selesaikan sebelum kenyang gitu kan ya. So ya, kekenyangan ya metabolisme kamu akan terganggu gitu loh. Kalau kamu nggak kekenyangan ya habis itu kamu harus ya napas harus juga dikontrol. Kalau kamu bener fokus ke napas ya itu kan akan bikin kayak otot ya, bicep dilatih kan lama-lama gede tuh. Ya, otak juga sama. Makin kamu melatih fokus, makin tajam fokus. Fokus paling gampang kan udah dikasih tahu dari napas. Makin sering fokus ke napas, makin terbiasa fokus ke napas gitu loh. Jadi kenapa ya kalau saya mau menjawabnya agak anti klimaks sih ya. Kenapa ya, kayak saya nanya kenapa saya malas, kan manusia kan ada malasnya gitu ya. Dari mana datangnya gitu loh ya, genetika kali ya. Tapi ada secara filosofis itu faktor mental dan ada solusinya. Dan solusinya saya pikir nggak metafisik kok. Cuma dibilang aja, ya berarti kamu masih tumpul fokus kamu, maka gampang ketiduran. Mau dibikin tajam ya diasah dong. Ya, pensil kan tumpul diraut sampai tajam. Pedang tumpul diasah sampai tajam. Tungkai lengan kecil, ya push up 1000 kali sehari kan gede lama-lama. Jadi ya dengan cara yang sama gitu. Semoga bisa menjawab ya. Ini dari Bung Ben. Oh, ini saya baru tahu nih. Saya nggak tahu kalau Foucault itu sempat belajar Zen Buddhism. Saya taunya Allen Ginsberg. Nah, dia karena ada di grupnya Chogyam Trungpa kan, itu kan kayak guru yang happening banget di masa itu. Kalau Foucault saya nggak tahu. Nah, ini sebuah informasi tambahan ya. Jangan-jangan ada ya, jangan-jangan itu jadi semacam prekursor gitu ya, semacam genealogi gitu ya bagi pemikiran dia. Kita nggak tahu. Ini kemudian dari Kak Nirpati, pernah melihat atau mendengar kasus orang sakit jiwa diobati dengan cara meditasi? Karena saya menangkap kesadaran menjadi penting dalam meditasi. Tapi dalam kasus kesurupan dan orang sakit jiwa yang menarik punya anggapan hilangnya kesadaran di orang-orang awam. Ini saya harus kembali ke contoh yang Oracle itu. Gini loh. Konon kalau memang kamu turun-temurun peramal, kalau kamu keluar dari profesi kamu gitu, keluar dari suratan hidupmu, itu umurmu pendek gitu loh katanya. Nah cuman setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang nggak seperti itu. Kayak di desa-desa di India Utara ya, di mana ada banyak komunitas orang Tibet, ya secara alamiah memang ada orang-orang yang jadi peramal yang bisa kesurupan gitu. Dan ada satu kasus saya dengar dari teman biksu saya, memang si orang ini
apa ya? Saya nggak tahu ya autis atau apa gitu ya. Tapi memang dia percaya nggak percaya loh ya. Ketika disuruh hidup normal, somehow punya energi yang berlimpahnya bukan main, kayak hiperaktif segala macam gitu. So ya prone to more accident tau ya kalau kamu hiperaktif segala macam dan ingin coba segala sesuatu gitu. Dan ketika dia akhirnya ini kan berarti dulu dia punya bapaknya oracle gitu ya. Dan ketika dia sebelum meneruskan profesi gitu ya dari si bapak dia ya berangasan gitulah, wah kemana-kemana gitu kayak nggak kalem gitu loh, wild, liar gitu kan. Nah, setelah dia mengassume responsibility itu, ya meneruskan tahta gitu kan ya, atau jabatan, dia jadi lebih tenang gitu loh. Nah saya ketika mendengar, agak lucu juga ya bagaimana merasionalkan ini gitu loh. Jadi bukan soal dia dikutuk terus umur pendek, tapi saya nangkapnya secara serasional mungkin ya. Ketika dia punya vocation seperti itu, yang which is itu memakan waktu yang luar biasa sekali. Sebelum kamu misalnya tahu kamu bakal jadi oracle minggu depan, ya hamin seminggu kamu udah harus puasa segala macam dong. Ya kamu nggak makan yang bisa memunculkan energi berlebihan kayak daging gitu kan ya. Kamu meditasi segala macam dan sebenarnya nggak hanya di Indo, di Nusantara kan juga seperti itu. Mau melakukan sesuatu, mau tirakat dulu kan ya. Nah, itu kan take your energy gitu loh. Either take atau make your energy focused. Nah itu yang aku pikir ini tebakan kasarku ya. Di tradisi non barat ada jalur seperti itu loh gitu loh. Ketika orang yang ini kalau di barat pasti didiagnosis hiperaktif segala macam attention deficit. Nah kalau di timur ya dikasih gitu loh. Ini kita nggak ada masalah percaya apa enggak ya, yang kita tahu institusinya secara sosiokultural ada. Dan orang yang masuk ke situ ya akan jadi lebih kalem, lebih normal gitu loh. Lebih normal dalam artian dia punya energi berlebih di awal dan sekarang hidupnya lebih disiplin gitu loh. Itu dari satu contoh kasus aja, cuman kalau saya boleh merefleksikannya kayaknya seperti itu. Jadi apakah orang yang tidak normal ya, quote unquote loh ya, bisa solusinya ada di tradisi seperti meditasi atau bahkan tradisi timur yang lain? Saya rasa sih pastinya ada gitu. Karena again kita harus mengutip Foucault gitu kan ya. Ya mengatain orang gila kan gampang banget gitu kan, gampang banget gitu loh. Cuman ya seperti apa dulu. Dia gila kan karena tidak fit in the picture. Ya, tidak ada ruang dalam potret masyarakat ini yang dimana dia bisa disempalin masuk gitu. Kalau di kasus yang di biara saya di pucuk gunung itu ada. Ini ada orang agak liar, tapi ada lembaganya gitu. Jadi taruh di situ bener lah katanya jadi lebih tenang gitu. Kan dia nggak boleh minum miras juga kan kalau dia mau jadi oracle, dia harus menghentikan itu. So dulu dia mungkin pemabok yang ngomongnya sembarangan, sekarang ya udah jadi lebih tenang gitu. Saya pikir-pikir ya menarik juga. Saya nggak tahu benar roh masuk ke tubuh dia apa enggak, tapi this kind of job made him better. Why not? Kan seperti itu. Nah itu satu contoh. Jadi jawaban saya sih harusnya bisa gitu ya, asalkan ketemu guru tradisi yang tepat gitu ya, sangat bisa harusnya. Kemudian dari Kak Hafidudin, ini kenalan nama saya ya. Saya mau salam kenal dulu di sini. Karena tadi sempat singgung Jung, jadi ingat kalau Jung sendiri bisa sampai ke keadaan semacam trans, bisa melihat dunia imajiner, konon meditasi di tahap tertentu juga dapat melihat hal-hal yang berbeda dari dunia nyata. Pertanyaan saya, jika dunia nyata dianggap banyak memiliki paradoks dan ilusi, dari mana kita tahu dunia yang dilihat orang-orang tersebut pada meditasi adalah nyata?
Atau apakah itu justru ilusi yang lebih dalam? Basically semua ya memang ilusi gitu loh. Kan kita, you see what you wanna see, what you are able to see, ya, based on your ability ya to see it gitu kan. Apakah itu ada ya? Karena dalam Buddhisme semua in the end bukan tidak ada dalam artian kosong, tapi tidak eksis sebagaimana dia tampak selama ini. Jadi tidak eksis sebagaimana pemahaman kita gitu loh. Jadi kalau orang meditasi yang mencapai samadhi gitu kan ya, Sanskertanya. Jadi kita jadi samedi ya, kurang lebih sama tuh. Itu memang bisa mencapai visualisasi tertentu gitu loh. Itu memang saya sih enggak mengalaminya, cuman banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, apakah itu ilusi ya? Memang tidak ada yang mengatakan itu nyata juga sih. Basically semua yang kita cerap itu hanya ilusi, hanya alat bantu. Jadi ketika orang tertentu bersamadi dan memperoleh visualisasi tertentu, penampakan tertentu ya, yang dicantumkan dalam teks yaitu bukan realitas yang lebih dalam sebenarnya. Nggak ada yang lebih dalam atau lebih luar. Yang benar dalam itu ya nggak ada apa-apa sih, basically nggak ada apa-apa, kosong. Tapi bahasa Inggrisnya enak nih, thusness, THUS, thus, demikian, atau suchness, ya demikian, ya gitu aja gitu loh. Nah tapi kan visualisasi seperti mandala misalnya, kan ada orang yang bisa, kalau meditasinya bagus banget, dia bisa membayangkan dirinya masuk ke mandala. Mandala kan kita lihat doang sebagai objek yang terpisah dari kita. Kayak Borobudur kan itu mandala tuh. Jadi kalau kita menapaki galeri-galerinya ya, naik lantai ke lantai ya, itu kita kayak sebenarnya bagi si arsitek itu kita lagi diminta untuk mempradaksina tuh, mengitari secara clockwise gitu kan ya, searah jarum jam, top sampai ke puncaknya. Pusatnya ya apa yang nggak ada pusat, Borobudur kan nggak ada pusatnya, nggak ada pusat kayak Menara Eiffel gitu kan ya, lu sampai ke pusat kan ya nggak ada apa-apa, kosong gitu loh. Nah itu kan fisik. Ada orang yang nggak usah harus manjat Borobudur untuk merasa memasuki mandala, dia bisa benar mengalaminya. Apakah itu nyata? Ya enggak sih. Tapi itu membantu dia memahami yang lebih benar dari yang selama ini dia pikir. Gitu loh. Jadi mana yang lebih benar ya nggak ada. Indian semuanya tidak benar. Tidak benar dalam artian tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi apakah itu ilusi yang lebih dalam? Ya bisa aja gitu, bisa aja. Kalau kita di ujung pulau kita noleh ke belakang ya kita boleh bilang itu ilusi yang lebih dalam gitu kan. Kemudian ada dari Kak Marliana, oh ya, tahap meditasi metafisikal, peak experience. Ada itu, terutama yang bisa melihat cahaya tuh. Segala sesuatu terang, segala macam. Nah, apakah itu cuma dia lihat doang? Ya memang dia lihat doang. Dia mengkondisikan diri dia untuk bisa melihatnya. Tapi kan cahaya itu Indian nggak nyata karena hasil dari kondisi yang dia buat gitu loh. Jadi maksud saya tadi tidak nyata itu tidak real dalam artian dia saling bergantung. Kondisi-kondisi tertentu benar bisa dialami secara subjektif, tapi ya tanpa kondisi tertentu ya dia tidak ada apa-apanya. Jadi kan agak-agak pusing kita. Dan makanya kita bilang ini metafisik gitu loh, karena dia tidak beneran, aduh matahari terik ya, itu kan fisik sekali. Aduh airnya dingin banget ya, kan fisik sekali. Nah kalau dia metafisik ya, kamu percaya itu ada, kamu mau menerapkannya, upayamu bagus ya kamu akan meraihnya. Apakah itu fase yang konkret? Ya enggak juga. Ketika kondisinya hilang ya dia hilang lagi gitu loh. Apakah itu cara pikiran bermain dengan kamu? Ya bisa jadi ya gitu kan, pikiran kan sangat misterius ya. Nah ini kata Kak Dila ya, jadi hal-hal yang paling simple itu ya either kita, oh saya jangan sampai kekenyangan dong biar gak ngantuk, atau
Kalau saya takut malam, ya habis kerja seharian ngantuk, ya ganti di pagi hari. Itu recommended banget sih. Ganti di pagi hari itu luar biasa. Kalau bisa bangun jam 5 gitu ya, Surya Namaskar dulu. Itu yoga awal di pagi hari. Itu bikin badan segar, habis itu mau meditasi ya lebih bagus lagi. Saya nggak melakukannya sih, cuman teman-teman mau melakukannya ya recommended sekali lah. Ini dari Kak Siti ya, peak experience sebagai intense joy, heightened cognitive function. Nah, jadi ini PE itu triggernya justru bukan meditasi tapi dari kelelahan yang berarti, pencerahan kognitif, olahraga super intens, musik dan sebagainya. Nah ini ditawarkan ini ya tafsir, tapi kalau saya ingat-ingat juga kayaknya memang benar bukan dari meditasi itu, ya dari hal yang lain. Jadi Maslow tampaknya nggak pernah merujuk, nggak kayak Jung ya, dia nggak pernah merujuk ke tradisi timur. So saya pun nggak sangsi kalau peak experience itu source-nya dari meditasi. Oke. Ini kemudian Kak Marliana lagi ya, menceritakan pengalaman ya ketika kita hampir jatuh ya, kayak dengan bercanda didorong teman kan kayak diri kita bulat sekali ya, gitu kan ya. Nah itu juga pengalaman yang menarik. Kapan-kapan bisa kita bahas. Kemudian ini dari Kak Siti lagi, trigger bahaya. Nah ini ada ini ya, bisa dibaca sendiri. Nah, melekat dan merangkul ini mungkin untuk yang terakhir ya. Apa perbedaannya? Secara fungsi ya nggak ada beda. Ya beda secara eksekusi ya pasti beda kan ya. Tapi beneran beda secara fungsional yang nggak ada bedanya. Mereka sama-sama serve the same function, yaitu untuk menstabilkan ego kamu. Jadi bahkan ketika kamu melekat pada hal-hal yang menyakitkanmu, misalnya kamu seorang masokis gitu ya, inti-intinya kan agar kamu bisa merasa gitu lah bahwa diri saya ini ada, eksis dengan cara tertentu dan in a way stable gitu. Saya melukai diri sendiri misalnya ya, nyilet-nyilet gitu kan kita kan menjauh dari hal yang tidak menyenangkan, tapi ada loh orang yang deket pada hal yang tidak menyenangkan, misalnya yang masokis, misalnya yang self harming gitu. Di permukaan tidak menyenangkan dan menyakitkan, tapi fungsi akhirnya apa gitu loh. Fungsi akhirnya kan bagaimana agar ego yang disorientasi itu, entah karena alasan apapun, menjadi somehow ada orientasi lagi gitu loh. Ya stabil lagi. Kayak membulatkan dan menetapkan, ya ini saya ada. Misalkan saya yang berdarah ini ada loh. Saya yang terluka, saya kecil ini ada. Ini buktinya ada darah dan ada sensasi gitu. Nah, jadi kita bisa merasakan ketinggian sensasi dari ego yang ibarat dia awalnya cuman karet gitu kan, kita tiup, jadi balon gitu loh. Nah, tujuan dari semua yang kita lakukan, menolak sesuatu, menjauh dari sesuatu, atau menerima dan merangkul dan mencengkeram sesuatu ya, cuma itu doang. Kalau kata Buddha ya, agar ego kamu bulat gitu loh, agar dia tegak perkasa. Mau caranya dengan sesuatu yang painful atau joyful, ego bodoh amat. Ego tuh nggak peduli sama kebahagiaan kita kan. Gimana caranya gue eksis? Mau lu birem-birem, babak belur, saya nggak ada urusan. Saya nggak pernah care sama kebahagiaan kamu. Gitu. Saya ingin, kalau kata selfish gene ya, gen egois, gen Richard Dawkins dan kawan-kawan, pokoknya gimana caranya gen ini berkembang biak. Gitu loh. Gimana caranya agar saya punya kemampuan untuk menyebarluaskan gen saya, reproduksi. Kamu mau gak bahagia kayak, kamu mau menderita dalam rumah tangga kayak, gak ada cerita. I don't care gitu. Itu kan kalau selfish gene-nya, kalau si ego ini
bisa bicara kan dia akan ngomong seperti itu. Nah ini yang mau kita hantam gitu loh. Ini yang mau kita coba. Benar nggak sih kamu seperti itu ego? Kok kamu tega banget ya sama saya gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini mungkin paling akhir ya, encore gitu ya. Memahami sensasi diri dan lingkungan merupakan hal yang penting, tapi apakah penerimaan tanpa penilaian sensasi di dalam diri juga sama pentingnya dengan pemahaman tersebut? So kita paham. Nah pemahaman yang benar ya justru ya penerimaan itu gitu loh. Menerima tanpa sensasi. Kalau kita belum menerima tanpa sensasi ya kita belum paham. Kalau mau dibilang paham ya justru memang acceptance-nya itu harus tanpa sensasi. Senetral mungkin. Gitu loh. Ini kopi pahit ya udah. Toh kita paham. Pahit, ada kognisi pahit, ada konsep pahit. Ini kesemutan, rasanya sakit. Ada konsep sakit, tapi ya udah gitu. Kalau sakit ditempel ego, gitu kan ya. Tapi kalau sakit dari tempel ego ya udah biasa aja. Maka ada orang yang nggak suka pahit, ada orang yang nggak suka sayur gitu kan ya. Nggak enak banget gitu kan. Padahal bagi lidah lain biasa aja. Ada yang mau makan jalapeno 10 tangkai biasa aja, ada yang makan setengah tangkai langsung nangis kan, kulit kepalanya gatal ya kan seperti itu. Kok bisa beda-beda kan ya? Di paling ujung kan bagaimana kita menempelkan warna perasaan itu kepada si perasaan. Pedas ya pedas, nggak ada yang bilang jalapeno manis kan ya. Cuman what will you do about it? Bagaimana kamu akan bereaksi, berkomentar, menyikapinya, dan mengalaminya gitu loh. Jadi itu yang tadi kita sebut sebagai jarak kritis. Semoga bisa menjawab, dan ini kita agak offside ya, 9.40, tapi ini justru membuktikan bahwa animonya cukup baik. Jadi saya akan kembalikan ke moderator mungkin untuk menutup ya. Oke, terima kasih untuk Kak Stanley dan teman-teman di sini. Ya, hari ini saya juga cukup senang melihat antusiasme teman-teman juga, jadi ada semacam diskusi ya, ada berbagi wawasan antara satu sama lainnya. Semoga kayak kondisi seperti ini kita bisa pertahankan di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di sini. Semoga semuanya sehat selalu dan berbahagia selalu. Dan semoga penjelasan hari ini bisa manfaat buat teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.